Rasanya gimana ya, susah disampaikan dengan kata-kata gitu ya. Jadi pelajaran yang kami dapatkan ketika, ada kita atau anggota keluarga yang sakit, sebaiknya jangan ke mana-mana selain ke tenaga medis atau ke dokter. Yang terutama sih ya kita bertemu atau berkonsultasilah dengan yang memang bidangnya, seperti itu ya. Orang-orang tuh melihat kita tuh kayak, "Ih aneh banget sih anak udah gede masih digendong." Di dalam perjalanan itu ternyata penyakit usia itu berproses, makin memperburuk gitu. Iya, Bu. Jalanan penyakitnya itu dari ujung gitu. Ini sebenarnya perjalanan penyakit kamu sudah selesai. Sekarang tinggal pemulihan. Yang menyembuhkan kamu bukan dokter. Kamu tahu siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Menurut saya selain keluarga, ya teman-teman dekat, lingkungan dia. Kalau dibilang caregiver-nya saya, ya sebenarnya enggak juga. Ada banyak caregiver yang lain. Itu yang Betul, menurut saya jadi sih sangat berpengaruh terhadap proses pemulihan dia sih. Nah, tapi sebenarnya di bulan keempat itu dia udah mulai masuk sekolah, hanya memang masih pakai kursi roda. Awalnya saya gendong, teman-temannya sudah tunggu gitu. Jadi mungkin kita juga perlu membuat inovasi, mencari cara seperti apa ketika yang kita dampingin ini tidak dapat melakukan satu dan lain hal. selamat datang Ibu Budi. Ibu Budi Selamat pagi. Ibu Budi ini adalah orang tua, mama, ibu dari Osia. Nah, para pendengar sekalian, sekarang kita akan mendengarkan nih bagaimana rasanya dulu ya, pasti dulu karena sekarang Osia sudah sehat, sudah berkegiatan seperti orang normal. Ya, Bu Budi, silakan. Apa rasanya nih dulu punya anak masih kecil dulu ya? Itu 11 tahun yang lalu ya. Iya, Karena dia 2011 sakitnya. Maret 2011. Oke. 2011. Ya, Rasanya gimana ya? Susah disampaikan dengan kata-kata gitu ya. Hanya memang ya. pada saat kejadian itu kami tidak tahu jenis sakitnya gitu. Apakah itu baru tahu setelah ya ketemu dokter. Jadi pelajaran yang kami dapatkan ketika ada kita atau anggota keluarga yang sakit, sebaiknya jangan kemana-mana selain ke tenaga medis atau ke dokter gitu. Jadi memang Oke. waktu itu kan keluhannya Osia kan sakit, tapi kan mungkin anak kecil ya susah mengungkapkan antara sakit dengan lemas atau tidak bertenaga atau apapun gitulah. Itu susah, taunya sakit aja gitu. Nah, ketika kita bawa ke dokter, sebenarnya tadinya juga bingung sih mau ke dokter apa gitu ya, karena tiba-tiba lemas gitu. Akhirnya ke dokter saraf, dan di dokter saraf dijelaskan mengenai penyakit itu. Tapi memang ya pasti kita syok banget lah, kita nggak pernah dengar nama penyakitnya, kemudian keluhannya seperti apa, efeknya apabila tidak segera dilakukan tindakan seperti apa. Itu sih memang pada awal terdeteksinya, jujur kalau ngomong siap, nggak ada seorang pun yang siap ketika ketemu dengan penyakit gitu ya. Tapi ya kita jalani, kita pelajari, kita dengar penjelasan dokter, akhirnya sedikit banyak yang sebelumnya awam sama sekali tentang penyakit itu, akhirnya kita tahu. Awalnya sih seperti itu. Jadi kalau perasaannya ya penuh ketidaktahuan aja gitu. Oke, jadi apa yang menyebabkan Bapak dan Ibu gitu ya eh, menyimpulkan, oh iya kita perginya ke dokter syaraf gitu. Waktu itu sebenarnya untuk Osia kan 11 tahun ya waktu itu, karena dia lahirnya tahun 2000, jadi tahun 2011 itu 11 tahun. Sebenarnya itu transisi antara apakah kita ke dokter spesialis anak atau ke dokter spesialis yang lain gitu. Betul. Kebetulan memang ketika kami pindah ke Kuningan, anak-anak waktu itu sempat ke dokternya masih dokter yang di Tangerang. Ketika misalnya Oke. imunisasi atau konsultasi yang rutin-rutin seperti itu masih ke Tangerang. Jadi memang kami tidak ada dokter spesialis yang dalam tanda kutip, orang kan kadang-kadang punya dokter langganan anak saya seperti itu ya. Iya. Itu nggak ada. Jadi memang kita bingung mau kemana. Yang akhirnya ke dokter syaraf itu ada salah satu teman, jadi
mungkin kesleo kali, tapi dia nggak sakit gitu, nggak bengkak. Aduh, ke dokter apa ya? Coba ke dokter saraf aja deh. Kemudian saya menanyakan ke ada teman, kalau kayak gini-gini mendingan ke dokter apa? Tapi rasa masih gitu, nggak apa-apa, ke dokter saraf aja. Jadi memang di Cirebon ke dokter saraf sih waktu itu. Dan penjelasan diagnosa awal memang dari dokter saraf itu, meskipun pada akhirnya kami tidak meneruskan pengobatan atau tindakan medis dengan dokter tersebut. Tapi minimal kita sudah dapat rujukan mengenai penyakitnya itu dari dokter saraf yang di Cirebon. Kemudian sempat tanya juga ke Osepo, sempat tanya juga ke Tante Indri, istrinya pada tahun tadi. Akhirnya kami memutuskan untuk ya sudah dibawa aja ke dokter anaknya gitu. Jadi ke Tangerang kembali. Begitu sih dengan gitu. bertanya-tanya lah ya, mau ke dokter mana, nggak tahu lah orang sakit apa gitu. Soalnya penyakitnya ini agak-agak jarang didengar, apalagi 11 tahun lalu mungkin gitu ya. Kalau sekarang kan sudah Sebenarnya banyak info ya online ini banyak sekali gampang. Kalau dulu kita kurang akrab juga gitu ya sama pada saat itu info-info sebenarnya online. entah kebetulan entah tidak gitu ya, itu banyak kejadian kasus serupa. Oh, oke. Gitu. Jadi waktu itu sempat bahkan mendapat penanganan khusus donasi segala gitu dari Kemenkes pada saat itu, karena ini penyakit langka, menyerang 1 di antara 10.000 manusia di dunia. Infonya sih seperti 1 di antara 10.000 gitu. 10, ya seingat saya sih Oke. 10.000 deh. Nah hanya memang itu ini sih setelah berjalannya waktu ya. Jadi kan kita pelajari. Waktu itu udah bisa browsing karena itu zamannya BlackBerry udah ada itu. Dan di berita juga saya sempat baca juga di tabloid kalau nggak salah, itu ada juga beberapa yang memang tidak tertangani dengan baik yang akhirnya meninggal. Terutama itu kalau sudah menyerang ke organ pernapasan, karena kan itu menyerangnya saraf motorik dan saraf tepi sih bahasa itunya, bahasa medisnya gitu. Jadi itu sangat berbahaya ketika menyerangnya ke organ pernapasan karena itu menimbulkan kelumpuhan kan. Kalau Osia waktu itu lumpuhnya tangan dan kaki. Jadi yang dijaga banget itu jangan sampai menyerang sampai ke organ pernapasan karena pasti gagal napas. Sempat beberapa orang menggunakan ventilator dan akhirnya nggak tertolong juga gitu. Makanya yang waktu itu sangat dipesan-pesan oleh dokternya kalau sampai batuk segera hubungi gitu. Jadi dijaga banget jangan sampai batuk, terutama itulah mencegah jangan sampai kelumpuhannya itu sampai menyerang organ pernapasan, seperti itu sih. Jadi kita sebagai orang awam ya memang harus banyak mempelajari ya, mencari tahu dan tentunya mencari tahunya dari sumber yang dapat dipercaya lah. Seperti itu. Jadi juga mencari referensi. Oh ada juga nih ternyata orang lain yang menderita penyakit yang kurang lebih sama meskipun kondisinya pasti berbeda gitu. Cuman waktu itu sih belum banyak ya komunitas-komunitas. Kalau sekarang kan banyak komunitas autoimun apa seperti itu. Waktu itu sih seingat saya tidak ketemu kelompok komunitas tersebut gitu. Dan penyakit ini menyerang nggak hanya terhadap anak-anak, ada juga yang bahkan orang sudah 90 tahun, ada juga yang dewasa seperti itu. Sebenarnya waktu itu terdekat yang mengalami hal yang sama itu ada jemaat GKI Jati Barat. Mengalami hal yang sama, tapi menurut informasi pendeta Teddy ya, ada tuh anggota jemaatnya seperti itu, ya karena ketidaktahuan dibiarkan begitu aja gitu. Mungkin tidak tahu dan tidak mencari tahu seperti itu, atau mungkin juga tidak ketemu orang yang lebih tahu sehingga mendapatkan informasi gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita sebagai keluarga ya harus banyak mencari tahu, kemudian tidak juga langsung mengaplikasikan oh itu begitu berarti anak saya begini begitu juga, tapi minimal kita mendapatkan referensi lah seperti itu. Berarti sangat-sangat perlu pengetahuan tentang medis ini bagi anggota keluarga lain juga gitu ya. Nah, tentu Osia saat itu memerlukan penanganan medis yang berkelanjutan gitu ya Bu ya.
Ya. Nah, boleh dong cerita sedikit bagaimana tentang konsul-konsul dengan dokter, kemudian perlakuan di rumahnya ini bagaimana gitu. Ini supaya para pendengar semua tahu juga ya, barangkali ada pendengar yang sedang mengalami hal yang sama, jadi lebih tercerahkan gitu loh. Oke. Waktu itu jujur sih memang saya tidak tahu sama sekali tentang penyakit ini. Dan ketika dokter mengatakan, memang syok banget karena dokter saraf yang memeriksa itu, waktu itu saya dengan Pak Omo dengan Osia bertiga. Osia udah susah, udah nggak bisa jalan sih saya, jadi digendong oleh Pak Omo gitu kan. Itu, orang-orang yang melihat itu kan udah gede juga ya, udah kelas 5 SD semester 2 gitu dan dia cukup tinggi juga. Orang-orang tuh melihat kita tuh kayak, "Ih, aneh banget sih anak udah gede masih digendong." Itu yang pertama. Kita secara manusiawi pasti, apa ya, antara malu, sedih, dan kayak kita dipandang gimana gitu lah ya. Tapi ya udah, mau gimana gitu kan. Nah, ketika ketemu dokter, itu, tadi yang pertama itu kayak semacam, apa ya, tekanan pertama gitulah terhadap masyarakat atau lingkungan yang melihat kita. Yang kedua, ketika dokter melakukan pemeriksaan, dokter sudah langsung mengatakan, "Bapak punya asuransi nggak? Jaminan kesehatan dari kantor ada nggak? Bapak kerja di mana?" Tentunya ini tidak dapat dijawab semerta-merta seperti yang diharapkan oleh dokter gitu ya. Terus Pak Omo mengatakan, "Nggak punya asuransi." "Kantor Bapak, ada jaminan kesehatan nggak?" "Nggak ada." "Bapak kerja di mana?" "Saya kerja di gereja." Jadi di situ Ya, dulu si dokternya BPJS belum seperti sekarang ya Bu ya. belum dan Iya. belum tahu waktu itu apakah Iya. di-cover oleh BPJS atau tidak. Pokoknya kita benar-benar Oh nggak iya. ngerti gitu ya. Iya. Terus, dokternya di situ langsung mengatakan, "Bapak minimal harus menyediakan dana 100 juta." Karena penyakitnya adalah, langsung disebutkan kok, Guillain-Barré syndrome dan, ini dalam sehari harus diberikan suntikan sebanyak 5 kali masing-masing, setiap suntikan itu harganya sekitar 3,7 juta. Sehingga kan dalam 1 hari itu sekitar 3,7 kali 5 kurang lebih 40 juta gitulah ya. Dan itu harus dilakukan selama 5 hari kalau nggak salah deh. Jadi diperhitungkan minimal 100 juta itu harus sudah di tangan, dibilangnya seperti itu. Terus, Pak Omo tanya, "Dokter bagaimana bisa tahu kok langsung menetapkan diagnosa seperti itu?" "Iya, ini udah sering kok penyakit seperti ini. Saya sudah biasa menangani." "Oke, terima kasih. Kalau gitu tolong berikan, diagnosa aja secara tertulis," gitu. Terus, Pak Omo keluar dengan Osia, saya yang melanjutkan pembicaraan dengan dokternya. Kemudian dokter mengatakan, "Emang mau dirawat di mana, Bu? Ibu kan dari Kuningan. Di Kuningan belum tentu ada rumah sakit yang sanggup menangani penyakit seperti ini." "Oh, saya mau bawa ke Jakarta." Saya bilang gitu kan. Karena saya pikir saya mesti nanya ke siapa yang paling dekat paling, "Oh, ke Jakarta kemana?" Mungkin ke itu dokter saraf. Beliau tidak menangani hal seperti ini karena dia adalah internis, dia bilang seperti itu kan. "Oh, ya udah nanti, saya akan coba tanya-tanya." Saya bilang gitu kan. Kemudian dibuatkan form, diagnosa seperti itu. Ya udah saya keluar, saya bingung, Pak Omo juga bingung, kita hanya diem, kita mesti gimana ya kayak gini ya. Terus, hubungilah Osepo, hubungilah Tante In gitu kan. Itu yang saya tadi bilang, kita mencari tahu meskipun sedih ya sedih banget gitu. Masa iya sih? Karena Iya. yang bikin syok itu gini, apabila tidak segera ditangani, anak Bapak ini nantinya nggak akan bisa ngapa-ngapain, hanya bisa terbaring di tempat tidur, gitu loh. Tapi ya namanya juga sekali lagi karena nggak tahu, kita harus mencari tahu gitu ya. Terus, Betul. kedua sumber yang kita tanya ini menyarankan kembali ke dokter anaknya, gitu. Jadi ya udah, memang waktu itu kan di Cirebon, kita pulang ke Kuningan dulu, beberes, bawa pakaian gitu, memang langsung berangkat ke Tangerang dan, ya sudah sambil telepon-teleponan lah, booking gitu kan, maksudnya, reservasi untuk pemeriksaan. Lumayan sih perjalanan dari Kuningan ke Jakarta dan di dalam perjalanan itu ternyata penyakit Osia itu berproses, makin memburuk gitu. Yang di perjalanan dia masih bisa main HP, lama-lama,
dia nggak bisa sama sekali gitu. Jadi karena sangat memang kelihatan ya ininya ya. dampaknya Jadi itu dia sangat itu kelihatan ya, Bu. perjalanan penyakitnya itu dari ujung jari seperti itu. Kemudian Oke. kaki pun dari ujung. Kalau menurut dokter sih seperti itu. Jadi tadinya dia bisa duduk di bangku belakang, saya pikir ya capek mungkin ya di perjalanan gitu, dia rebahan. Rupanya memang dia sudah tidak bisa menahan badannya gitu. Jadi lemes, kakinya nggak bisa nahan. Kemudian tangannya, pokoknya tadinya bisa main HP jadi nggak bisa megang. Nah, waktu sampai di rumah sakit, saya minta kursi roda karena kan cukup lelah juga perjalanan gitu. Tadinya saya nggak mau gitu. Tapi saya beri pengertian, tolong dong, ibu juga capek gitu. Akhirnya dengan kursi roda, tapi ya memang dokter anaknya mungkin udah kenal gitu ya. Itu menyambutnya sebagai teman gitu. Jadi saya nggak ngerasa yang sebelumnya seperti dihakimi gitu ya. Ini kayak disambut ngobrol aja gitu. Di situ mungkin Ozia lebih merasa diperlakukan seperti apa gitu ya. Jadi, kemana aja? Baru ke sini lagi sih, baru ketemu lagi, kenapa pakai kursi roda gitu. Jadi diajaknya ngobrol bukan sebagai dokter dengan pasiennya gitu. Iya, jadi kitanya agak tenang lah gitu ya, karena dokternya sangat terus welcome juga gitu ya. Osianya juga kayak diajak ngobrol gitu. Padahal sebenarnya si dokter ini memastikan bahwa penyakitnya itu perjalanannya belum atau tidak sampai ke otak. Jadi memastikan bahwa itu baik-baik aja gitu. Jadi sampai ditanya, kakak kamu mana? Kok kamu pakai kursi roda? Kenapa? Terus dieksplor lebih lanjut gitulah. Jadi iya, sambil dia mendiagnosa kalau begitu ya si dokternya ya. Jadi mungkin antara dokter anak dengan dokter spesialis yang lain mungkin agak berbeda gitu ya. Jadi si dokter anak ini mengeksplornya lebih secara interaktif gitu. Jadi kalau yang sebelumnya ini baal kan, ini gitu kan. Ya hanya menjawab iya, nggak ada jawaban lain gitu kan. Tapi di dokter anak yang ini, kamu kenapa? Aku pakai kursi roda. Iya, aku sakit. Sakitnya apa? Coba tos dulu. Tangan aku nggak bisa diangkat gitu. Jadi dia menyampaikan apa yang dia rasakan, tapi secara kayak ngobrol gitulah sama dokternya. Gitu. Jadi mungkin di situ dokter lebih dapat informasi banyak, kemudian dokter itu tapi berbisik ke Pak Omo gitu. Maaf ya Pak ya, saya tanya banyak untuk memastikan bahwa memori dia tidak ada masalah gitu. Sampai ditanya nama ayahnya, nama kakaknya. Gitu. Hebat, berarti trik dari dokter ini hebat. Iya. Nah itu kenapa saya sarankan sih misalnya Teti tanya apa sih dari pihak keluarga, yang terutama sih ya kita bertemu atau berkonsultasilah dengan yang memang bidangnya seperti itu ya. Betul, jadi, yang kompeten betul-betul di bidangnya gitu ya, karena walaupun dia dokter spesialis misalnya, cuma kalau misalnya nggak pas, mungkin nanti bias juga gitu pandangannya ya. Sebenarnya sih pada akhirnya yang merawat nggak hanya dokter anak ini, tapi dokter anak ini mengeksplor, kemudian dia menceritakan juga, nanti saya nggak sendiri loh ya, kamu tinggal di sini aja, nginep di sini aja. Ketika menyampaikan untuk dirawat inap itu, disampaikannya itu dengan bahasa yang memang bisa dicerna oleh anak-anak gitu. Jadi nanti aku sama ada teman, tapi dia langsung menghubungi dokter sarafnya gitu. Jadi nanti berdua. Nah, kamu nanti tinggal di sini aja, nggak apa-apa kok. Ibu kamu juga boleh nemenin, kamu nggak sendirian gitu. Jadi membuat nyaman pasien gitulah. Dan sebenarnya penyakit itu memang betul ditanganinya oleh dokter saraf, tapi perlu kayak semacam bridging kepada si pasien gitu ya, supaya lebih nyaman pasiennya. Terus atau mungkin juga si dokter itu mengeksplornya karena dari bidangnya ini anak-anak mungkin bisa lebih kayak gitu kali ya. Waktu itu sih bersyukur karena ketemu dokternya yang seperti itu. Gitu. Iya, bersyukur banget ya itu seperti uluran tangan Tuhan yang dalam
banyak kesempatan kita nggak tahu harus kemana lagi, saat itulah Tuhan bekerja ya. Nah, Bu, Kayak kalau ditunjukkan jalan. membicarakan medis tentu bukan ranah kita juga ya. Ya, Kita betul. mau lebih ke pengalaman Bapak, Ibu, Kakak Berit gitu di rumah. Bagaimana memperlakukan atau merawat Osia ini? Tentu kita akan berbeda dengan sebelumnya gitu ya. Sebenarnya kalau kami di keluarga sih berusaha untuk tidak memperlakukan secara khusus Osia. Memperlakukan secara khusus itu dalam arti gini, kita tidak memperlakukan bahwa kamu sakit loh, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Enggak strict banget seperti itulah gitu. Jadi contohnya sebenarnya kalau pada saat sakit ya memang kan dirawat di rumah sakit gitu ya. Ketika sudah pulang dari Osia sendiri itu memang bersemangat sekali gitu. Jadi kalau dokter mengatakan Osia mungkin pulang dari rumah sakit ini sebenarnya perjalanan penyakit kamu sudah selesai. Sekarang tinggal pemulihan. Yang menyembuhkan kamu bukan dokter. Kamu tahu itu? Iya dong. Itu tuh dia udah semangat banget gitu loh. Kamu tahu siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Jadi dari awal dia memang sudah jauh seperti itu. Kemudian waktu pulang itu kan sebenarnya lebih ke proses pemulihan dan pemulihannya memang lama gitu. Dokter sih memperkirakan selama 6 bulan mungkin Osia belum bisa beraktivitas, kamu mungkin belum bisa jalan, kamu butuh kursi roda, kamu butuh bantuan orang lain, kamu belum bisa menolong diri kamu sendiri. Kalau 3 bulan boleh nggak dok? Kalau kamu bisa 3 bulan luar biasa. Tapi kamu harus rajin latihan, kamu rajin terapi. Obatnya hanya 1 macam seingat saya deh. Obatnya itu hanya vitamin saraf aja gitu. Dan di situ Osia memang semangat banget. Jadi waktu dia sakit itu dia sedang giat-giatnya main basket. Dia pengen cepat sembuh. Betul. Dia pengen bisa main basket lagi gitu. Jadi terutama motivasi dari diri dia sendiri itu karena dia sendiri sangat termotivasi, tentunya ya kita harus mendukung gitu ya. Jadi kayak misalnya di rumah dia belum bisa jalan, kalau misalnya minta diambilkan sesuatu ya pasti kita bantu gitu ya, tapi kita tidak memperlakukan kamu tuh sakit udah kamu harus begini aja, enggak sih, enggak gitu. Jadi dari keluarga gitu, kemudian dari teman-teman Osia itu semuanya sangat support gitu. Jadi keinginan sembuh dalam diri Osia itu juga tumbuh dari teman-temannya yang sangat mendukung gitu. Jadi ya apalagi kita sebagai pendamping ya tentunya harus lebih bersemangat kalau yang kita dampingi itu juga sudah mempunyai semangat gitu. Di rumah sih seperti itu aja sih. Jadi kita juga seolah gimana ya mengkondisikan gitu ya lingkungan-lingkungan yang akan Osia masuki atau lingkungan Osia sehari-hari bertemu gitu ya. Iya. Ya tentu itu tidak mudah gitu ya. Apalagi seorang anak yang lagi aktif tiba-tiba sekarang harus diam gitu ya. Bersyukurnya sih seperti itu ya, karena maksudnya teman-teman Osia juga tidak dalam tanda kutip mengucilkan gitu ya. Jadi misalnya, tapi kan kamu sekarang nggak bisa jalan gitu. Berit juga misalnya, teman-teman Berit kan waktu itu Berit udah kelas 6 ya. Teman-teman Berit itu waktu itu sedang senang-senangnya main futsal. Jadi waktu itu sebenarnya berbeda minatnya gitu. Osia di basket, Berit bukan basket tapi futsal, seingat saya gitu. Nah, kan kalau main futsal itu mereka sewa gitu kan. Sewa lapangan beberapa jam seperti itu, kemudian kan mereka akan share, jadi butuh berapa orang supaya sharingnya lebih murah gitu kan. Waktu itu kurang orang gitu, Berit ajakin dong adik kamu main biar kita murah. Loh kan adik aku sakit. Iya, jadi teman-teman Berit pun memahami kondisi Osia dan mereka sangat memaklumi gitu, tanpa memperlakukan Osia sebagai pesakitan lah kayak gitu. Jadi kalau datang ya main yang lain, tapi
batas-batasnya mereka tahu gitu. Saya hanya pesan ke Osia yang tahu ukurannya, kapan dia boleh beraktivitas, kapan dia nggak boleh terlalu lelah, Osia sendiri yang tahu. Hanya gitu aja sih. Tapi dengan berjalannya waktu memang Osia ini termasuk kalau menurut dokter kategorinya konvensional. Jadi penyembuhannya itu betul-betul bertahap. Ada pasien-pasien lain itu yang lebih cepat, tapi Osia tidak seperti itu gitu. Meskipun dukungannya tuh luar biasa gitu ya, tapi ya kita nggak bisa memaksakan gitu. Memang kondisinya seperti itu, ya kita ikuti perjalanannya, kita dampingi aja sih kalau menurut saya kayak gitu ya. Jadi karena sebenarnya penyakit itu tidak ada makanan yang harus dihindari, tidak ada terapi secara khusus kecuali memang latihan. Dan latihan itu terutama bagi Osia itu adalah okupasi terapi. Jadi karena waktu itu di saraf tepi di ujung-ujung, dia tuh harus latihan memindahkan barang-barang yang kecil. Seperti itu kita yang saya dapatkan waktu itu, kita sebagai pendamping ketika terapi dilakukan di terapis, itu kan hanya waktu tertentu ya, misalnya 1 jam kalau nggak salah deh. Seingat saya jadi okupasi 1 jam, kemudian fisioterapi 1 jam. Okupasi terapi itu untuk melatih tangannya, fisioterapi terutama untuk memperkuat kakinya. Karena jadi waktu itu kondisi dia tuh lumpuh tangan dan kedua kakinya. Jadi latihan seperti itu, tapi kita sebagai pendamping pada saat di tempat terapis kita perhatikan, kemudian di rumah kita juga coba bantu latihan, tapi memang susah sekali itu seperti ini. Dari Osia itu kalau misalnya disuruh-suruh itu kayak malah nggak mau gitu. Jadi ya bagaimana kita menumbuhkan supaya dia mau berlatih sendiri gitu. Kadang-kadang dia lagi iseng, dia coba belajar nulis, dia coba ngetik di laptop gitu. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana pendekatan kita kepada keluarga kita yang sedang kita dampingi itu supaya menumbuhkan tidak ngerasa disuruh-suruh kayak gitu. Betul, kita menumbuhkan stimulus yang menyebabkan dia sadar sendiri gitu ya. Seperti itu hebat juga nih Osia walau masih kecil saat itu ya. Oke Bu. Iya. Nah kemudian ada kesulitan nggak dalam merawat Osia ini? Berapa lama ya dulu yang memang benar-benar harus dibantu gitu? Berapa ya? Dia di rumah sakit 14 hari. Kemudian pokoknya saya itu unpaid leave, leave-nya sendiri 1 bulan, kemudian unpaid-nya 3 bulan. Jadi sekitar 4 bulannya. Nah, tapi sebenarnya di bulan keempat itu dia udah mulai masuk sekolah, hanya memang masih pakai kursi roda. Jadi awalnya saya taruh kursi roda di bagasi sampai sekolah diturunin, kemudian saya naik ke atas gitu. Tapi teman-teman Osia itu bilang, "Tante boleh nggak kursi rodanya ditinggal di sekolah aja?" Jadi nanti begitu dia waktu itu Pak Umo kan udah mutasi ke Cikarang. Saya mesti anterin ke sekolah. Jadi di gerbang sekolah itu teman-temannya sudah tunggu gitu. Awalnya saya gendong, jadi saya minta izin ke satpam, saya tumpang parkir dulu. Kemudian saya turun karena kan Berit sekolahnya udah beda kan. Berit di SMP waktu itu. Berit udah di SMP di Cipto, Osia di Pamitran. Jadi saya parkir di pinggir gerbang itu. Kemudian saya turun, saya gendong Osia. Dia kelasnya di lantai atas. Jadi saya mesti gendong sampai kelasnya. Dalam beberapa hari seperti itu. Kemudian Osia ngomong orang lain, kepala sekolah bilang, Osia digendong sama Pak Satpam aja. Enggak mau. Dia pokoknya tetap nggak mau. Enggak apa-apa Ibu Jenny, enggak mau. Dia bilang gitu kan. Kan kasihan ibunya kalau pas Pak Omo ke Cirebon dengan Pak Omo. Tapi kalau misalnya enggak ya dengan saya gitu kan. Nah terus teman-temannya itu mengusulkan, Tante boleh nggak kursi rodanya ditinggal aja. Jadi nanti sebelum Tante datang kita udah siapin kursi rodanya. Nanti udah Tante nggak usah naik. Teman-teman yang dorong. Kemudian di tangga itu ya digendong. Ada salah satu temannya itu namanya Anton. Saya ingat dia badannya lebih besar dan memang umurnya sepertinya di atas anak-anak itu. Jadi Anton yang gendong, kemudian di kelas seperti itu. Memang kesulitannya ketika dia mau ke toilet seperti itu. Tapi itu ya pokoknya saya hanya ngedrop, kemudian saya ke kantor
saya nggak pernah tahu kalau ke toilet itu seperti apa, mungkin dengan teman-temannya itu. Jadi di situ saya merasakan teman-temannya itu sangat support terhadap Osia. Itu juga Iya. mungkin yang menemukan motivasi bagi Osia gitu. Jadi Dan Osia juga nyaman di lingkungannya gitu iya, ya. iya. Kalau pulang sekolah waktu itu saya udah tinggal di Ampera, jadi nggak terlalu jauh dari sekolah kan. Pulang itu jadi kursi rodanya ditinggal. Tadinya sih sebenarnya kalau Sabtu Minggu dibawa pulang gitu. Sempat seperti itu, tapi akhirnya udahlah nggak usah lah, ya di rumah jalannya di papa seperti itu. Kemudian lama-lama kadang-kadang kursi roda di sekolah, kadang-kadang malah di mobil, ikut kemana-mana gitu kan. Terus Osia udah mulai bisa jalan, itu dia punya langganan beca. Jadi dari rumah saya bantu naik beca, abang becanya udah hafal gitu lah ya. Kemudian ke sekolah, nanti di sekolah udah ditungguin sama teman-temannya gitu. Pulang juga seperti itu. Pulang naik beca dengan temannya, kemudian ke rumah, temennya biasa main di rumah sampai saya pulang kerja gitu. Jadi menurut saya selain keluarga, ya teman-teman dekat, lingkungan dia. Kalau dibilang caregiver-nya saya ya sebenarnya enggak juga. Ada banyak caregiver yang lain gitu. Itu yang menurut saya sih sangat berpengaruh terhadap proses pemulihan dia sih. Iya, betul. Jadi selain keluarga, lingkungan-lingkungan terdekat itu ya, jadi kita secara orang tua dalam hal ini secara tidak langsung membantu mengkondisikan lingkungan ini agar nyaman bagi anak kita gitu ya. Iya. Sepertinya ini nggak hanya orang sakit aja sih sebenarnya. Gitu ya. Semua orang seperti begini kayaknya bagus nih. Jadi ide yang bagus juga tuh. Oke, nah kemudian saat ini kan saat terberat gitu yang harus Osia jalani gitu ya. Nah, ketika kapan dokter menyatakan, oh iya kamu sudah sembuh, itu kita bisa lihat nggak ciri-ciri perubahan apa pada anak ini gitu? Sebenarnya keluar dari rumah sakit itu, dokter sudah menyatakan perjalanan penyakitnya sudah selesai. Critical time dia itu sampai dengan hari ke-16 kalau nggak salah. Gitu. Jadi sebenarnya udah memang jenis penyakit ini pemulihannya yang cukup panjang. Waktu itu masih sempat kontrol sebulan sekali seperti itu, sampai dokter enggak sih, ini pokoknya kalau nggak ada apa-apa terusin aja obatnya. Dan obatnya itu hanya satu macam. Itu sebenarnya juga bukan obat karena penyakitnya itu udah selesai, bahasa dokternya seperti itu. Jadi memang sempat waktu itu sebenarnya saya yang sakit. Saya yang sakit kebetulan ke dokter yang sama dengan dokter Osia. Waktu itu Osia udah bisa jalan gitu. Si dokter ini senang sekali gitu kan. Osia boleh bantu dokter nggak? Dokter punya pasien sekarang ada di ICU. Sakitnya sama persis seperti kamu. Tapi dia nggak mau pulang, nggak mau keluar dari ICU karena dia nggak yakin gitu bahwa dia udah sembuh. Itu dia kalau nggak salah udah 1 bulan di ICU. Padahal kan terus sendiri ya di ICU. Emang itu ibu-ibu sih katanya. Dokter minta tolong, ayo kita ke sana, dokter mau tunjukin bahwa kamu pasien dokter yang sama, dengan penyakit yang sama dengan si ibu itu, tapi kamu sudah beraktivitas kembali. Nggak mau. Gitu. Saya juga nggak tahu kenapa nggak maunya ya. Pokoknya dia benar-benar nggak mau. Sekarang kamu ngapain kegiatannya? Olahraga, main basket. Aduh jangan dulu dong, jangan main basket. Emang kenapa? Takutnya kan, ya kan aku tahu kapan aku bisa main, kapan enggak. Oh ya sudah. Yang penting kamu bisa jaga, dokternya seperti itu. Jadi dari pihak dokter sendiri juga memang dia enggak melarang. Sebenarnya dokter sih lebih soal kekhawatiran dia ya. Meskipun dia sudah mengatakan bahwa penyakitnya sudah selesai, dia tinggal pemulihan, tapi mungkin maksudnya menjaga itu. Dia juga butuh Osia untuk memberi motivasi. Jadi sih pelajaran yang saya dapat di situ, ketika kita mendapatkan sesuatu, maksudnya kan sudah mendapatkan kesembuhan gitulah ya katakan, ada orang lain yang berharap supaya itu ditularkan, tapi kita nggak bisa maksain juga ya kalau Osianya nggak mau gimana. Saya sebenarnya waktu itu juga, aduh Osia ayo dong, siapa tahu dengan Osia cerita gitu kan,
si ibu ini jadi bersemangat juga gitu. Selama dia di ICU pasti kan dia diperlakukan sebagai orang sakit. Bagaimana dia bisa termotivasi gitu. Sebenarnya sih tujuan dokter seperti itu. Tapi ya saya juga nggak bisa maksain ketika saya bilang nggak mau gitu. Tapi saya merasakan ketika adik saya di ICU. Jadi adik saya terkena stroke, tangannya nggak bisa gerak. Saya minta Osia coba bicara sama Om biar Om bersemangat. Di situ Osia bisa gitu. Jadi Om, aku dulu lebih parah dari Om, tapi aku sekarang udah bisa jalan. Aku sudah bisa main sakso, aku sudah bisa. Dia ceritain lah apa yang sudah dia alami. Om harus semangat, Om pasti bisa gitu. Demikian juga ketika ada salah satu teman warga gereja juga yang terdiagnosa leukemia. Sebenarnya ini penyakit yang berbeda gitu ya. Iya. Saya minta Osia coba ngobrol sama Cici. Terus saya tanyakan, ya udah ngobrol, udah. Kamu bilangnya apa? Ci, sabar ya. Cici harus percaya bahwa penyakit ini, apa sih maksudnya, di balik sakitnya ini pasti ada rencana Tuhan buat Cici. Gitu. Hebat Osia. Saya sampai, buset kamu ngomong begitu. Iya, terus Cicinya gimana? Iya, terima kasih. Gitu maksudnya, saya bangga Osia bisa menularkan semangat dia kepada orang lain. Gitu sih. Betul, bisa jadi motivator kalau begitu ya. Karena dia nggak berbicara tentang teori gitu ya. Dan saya nggak ngajarin ya, karena itu kan lebih ke dari pengalaman dia sendiri kayak gitu. Jadi mungkin dia merasakan bahwa dia sudah mendapatkan sesuatu dan dia ingin berbagi dari yang dia dapatkan itu. Sepertinya sih seperti itu sih. Jadi ya sebenarnya saya malu waktu Teti bilang mau sharing soal pengalaman menjadi caregiver. Apa ya, perasaan sih nggak ngasih apa. Cuman itu doang. Enggak kan, penting ini. Jadi kita nggak melihat dari sisi survivornya aja, penyintasnya ini, tapi gimana juga ini ya dari keluarganya gitu loh. Ternyata memang lingkungan keluarga itu juga sangat penting ya. Jadi saya pernah baca ada satu seminar gitu, caregiver tangguh, survivor survive gitu loh Bu. Jadi iya, kurang lebih begitu ya. Cuman sih kalau yang mungkin boleh saya bagikan, kita sebagai keluarga juga jangan terlalu, misalnya kan ya waktu itu kan kita belum mengenal pandemi ya. Misalnya kan teman-temannya pada datang gitu. Aduh jangan deh, Osia lagi sakit, jangan pada rame-rame, atau jangan diajakin dulu ini. Saya sih nggak memperlakukan seperti itu gitu. Jadi ketika bahkan temennya hampir setiap hari ke rumah gitu, main, belajar seperti itu. Jadi ya kalau itu membuat nyaman toh tidak membahayakan, itu sih saya biarin aja gitu. Jadi kan misalnya di sekolah memang dia belum bisa nulis. Waktu masuk sekolah itu dia tangannya belum bisa menulis, dan menulis itu sebenarnya salah satu terapi yang disarankan untuk melatih saraf motoriknya itu gitu. Jadi kita mensupport dia kira-kira dengan apa ya supaya dia tetap bisa mengikuti pelajaran gitu. Waktu itu saya minta izin ke kepala sekolah, boleh nggak Bu, saya bawa laptop, karena kalau ngetik kan bisa. Jadi ketika mencatat itu ya dia lakukannya dengan laptop itu, dia ketik di situ gitu. Jadi mungkin kita juga perlu membuat inovasi, mencari cara seperti apa ketika yang kita dampingin ini tidak dapat melakukan satu dan lain hal. Belum kan nggak selalu kita harus bantu gitu ya. Jadi apa yang dia bisa lakukan sendiri kita mencoba memfasilitasi, seperti itu sih kurang lebih. Jadi kayak misalnya nggak bisa nih setiap hari nganter. Oh ternyata ada abang beca, ya nggak usah terlalu khawatir lah kalau memang kita pertimbangkan, iyalah nggak apa-apa lah naik beca cuma dari Ampera ke Pamitran gitu. Dan toh abang becanya itu kan yang biasa mangkal di dekat rumah, pasti dia udah tahu juga gitu. Jadi ada terobosan-terobosan yang perlu kita lakukan tanpa terlalu mengkhawatirkan kondisi yang kita dampingi. Gitu sih. Oke, terima kasih banget nih bincang-bincangnya ya. Ternyata
untuk sembuh, untuk berpulih seorang pasien ini perlu lingkungan yang tangguh, yang sabar, dan juga yang mau berinovasi ya, bagaimana bisa mendampingi si pasien ini tanpa terlalu khawatir, tanpa terlalu Ya, ragu, dan kita juga harus memberi rasa percaya diri, rasa trust kepada pasien tersebut gitu ya, ya Bu ya. terutama menumbuhkan itulah penting itu. Oke, izinkan di akhir acara ini saya mengutip satu tulisan singkat dari Ibu Budi, dari Mama ya Osya, bahwa beliau teringat sebuah pesan singkat dari Pendeta Emeritus Kuntadi Sumadi Karya almarhum ketika beliau sakit, dan beliau juga yang menginspirasi saya sebenarnya gitu ya. Di tahun 2018 beliau menulis bahwa actually I am in a medical treatment. Ya, sebelum saya jadi artinya kurang lebih beginilah, bahwa beliau sedang pengobatan medis dan beliau berpesan, jangan tanya-tanya, jangan nasihatin, jangan besuk-besuk, jangan kasih tahu, kamu doakan saja. Gitu ya. Dan ini berarti pesan ini sangat mendalam bagi kita semua, bagi para pendengar radio Good News, Pak Yakub ya, bahwa kalau ada orang yang sakit itu nggak perlulah kita sok kepo, nanya-nanya, apalagi pengen tahu gitu ya. Kamu ini sakit apa? Kalau misalnya yang kena kanker udah stadium berapa? Terkadang si sakit ini juga nggak tahu sakitnya seperti apa yang sebenarnya. Cukup doakan. Itu yang penting, pesan dari beliau gitu. Cukup doakan, karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Amin. Oke, iya, terima kasih bincang-bincang pagi ini. Selamat berkegiatan kembali. Terima Tuhan kasih, memberkati. sukses selalu, sehat selalu. Yo.